Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, masih pada Al-Qaidatul Khamisatu wal Arba'una, kaidah yang ke-45. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu nanti akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Masuk dalam pembahasan penerapan kaidah ini di Safhah Samanun Ba'dal Mi'ataini 280. Kata penulis, termasuk penerapan kaidah ini, itu yang pertama, kebaikan yang bisa menghilangkan keburukan. Iqamatus shalah tarafayan nahar wa huwa mubtada'uhu wa muntahahu wa sa'atun minal lail. Termasuk kebaikan yang bisa menggugurkan kejelekan itu menegakkan sholat pada dua penghujung siang, awal siang, akhir siang, kemudian waktu-waktu dari malam hari. Wala raiba anna awala ma yadkhulu fi hadi shalawatil khamsi. Dan tidak diragukan yang pertama kali masuk berkaitan dengan sholat itu sholat 5 waktu. Jadi penjagaan sholat 5 waktu itu menghilangkan kejelekan-kejelekan. Pernah kita sampaikan hadis Nabi SAW, sholat 5 waktu itu permisalannya seperti seseorang yang di depan rumahnya itu ada sungai. Airnya jernih, banyune itu kalau bahasa kita komplah-komplah. Kemudian sehari mandi 5 kali. Kata Nabi SAW, apakah masih menyisakan kotoran? Kalau seorang sehari mandi 5 kali, sementara airnya itu bersih, airnya melimpah, itu nggak mungkin tersisa kotoran. Lah ini saudaraku yang saya hormati, agungnya sholat 5 waktu. Kama yadkhulu fiha, demikian pula masuk padanya baqiyatun nawafil, sisa-sisa dari sholat-sholat sunnah. Kasunani rawatibi, seperti sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu sehari semalam dalam riwayat yang ditekankan 10 rakaat. Sebelum duhur 2, setelah duhur 2, 4. Setelah maghrib 2, setelah isya 2, sudah 8. Sebelum subuh 2, 10. Sebagian riwayat itu 12. Kalau 12 berarti nanti sebelum duhur 2 salam, 2 salam. Sunnah rawatib itu bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan kita. Belum lagi nanti itu yang mu'akadah, yang ditekankan. Kalau yang tidak ditekankan ada tambahan. Antara adzan dan iqamah 2 rakaat liman sya'a. Siapa yang mau? Jadi nunggu iqamat 2 rakaat. Sebelum asar, siapa yang mau? Itu ada sholat sunnah 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, rahimallahu rajulan sholat qoblal asri arba' rakaatin, 4 rakaat. Ini masuk padanya sunnah rawatib. Masuk padanya qiyamul lail. Wa idza kanat hadil ayatul karimatu tadullu ala anna shalawatil mafrudati wa nawafila min a'dhamil hasanat al-mahiyati lisayyi'at
fa inna sunnata sarahat bihada kama taqaddama bisartil ijtinabil kabair. Ayat yang mulia ini menunjukkan sholat yang wajib dan yang sunnah itu termasuk seagung-agung kebaikan yang menghapus keburukan. Yang menghapus keburukan. Ini termasuk paling besar. Maka sunnah menjelaskan tentang ini sebagaimana yang telah lewat. Nanti di hadis-hadis banyak diterangkan sholat itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan dengan catatan dia tinggalkan dosa besar. Ya, ini saudara yang saya hormati luar biasa. Makanya fal yubasyir alladzina yuhafiduna ala salawatihim fardhiha wa nafliha bi annahu min a'dhamin nasi haddan min hadil qaidatil qur'aniyati. Maka hendaknya bergembira orang-orang yang menjaga sholat mereka, wajib dan sunnahnya. Bagaimana seseorang menjaga sholat? Pernah kita sampaikan, penjagaan kepada sholat itu 5. 1, ikhlas. 2, nyuntuh Rasul. Sebagaimana diperintahkan oleh Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli. 3, khusyuk. Kehadiran hati. Gerakan diiringi dengan perenungan peresapan dalam hati. Yang 4, dikerjakan di awal waktu. Dikerjakan di awal waktu. Yang 5-nya bagi laki-laki jamaah ke masjid. Coba 5 perkara ini kita terapkan dalam rangka penjagaan sholat. Dalam rangka penjagaan sholat. Yang wajib dulu saja. Yang wajib. Ikhlas, nyontoh Rasul, kemudian ada khusyuk, kemudian ada kerjakan awal waktu, jangan ditunda-tunda. Yang terakhirnya bagi laki-laki berjamaah ke masjid. Kalau orang sudah menjaga sholat, mereka manusia yang paling berhak untuk mendapatkan bagian dari kaidah Quran ini. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Ya, saudara yang saya hormati, waya ta'asa wal khasara man farata fi faridati shalah. Aduhai alangkah celaka dan meruginya kalau sampai orang mensia-siakan kewajiban sholat. Kan sholat ini termasuk jenis amal yang paling besar yang mengantarkan kesalahan seseorang dihapus. Bahkan dari semua amalan diterangkan oleh para ulama berkaitan dengan Islam dibangun di atas 5. Amalan paling wajib setelah 2 kalimat syahadah itu jaga sholat. Itu menegakkan sholat. Sholat saya. Ya. Ini ya penerapan poin yang pertama. Kemudian penerapan yang kedua. Wa min tadbiqati hadil qaidati ma rawahu syaikhani min hadis Ibnu Mas'udin. Termasuk penerapan kaidah ini apa yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan. Asy-Syaikhan itu riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari hadisnya Ibnu Mas'ud. Anna rajulan asaba min imra'atin kublah. Ada seorang laki-laki itu mencium wanita yang tidak halal. Mencium ya. Ya, apa dosanya? Dosa besar. Lawang menyentuh saja, kata Nabi. Seorang laki-laki menyentuh perempuan yang bukan mahram dibandingkan dengan ditusuk kepalanya jarum dari besi, itu masih mending ditusuk kepalanya jarum dari besi. Sakit apa enggak ditusuk jarum kepalanya dari besi? Sakit. Padahal kalau disentuh tangan perempuan, wah halus. Makanya perempuan itu disebut makhluk halus. Ya, halus itu. Tapi kata Nabi, sentuhan halus itu dibandingkan dengan ditusuk kepalanya dari besi, itu masih lebih baik kepala seseorang ditusuk kepalanya dari besi, jarum dari besi. Loh, lah kalau begitu, misalnya gonceng ke wong wedok, lajeng gondeng gocekane itu nyetut itu begini gini nih loh. Nah, jadi sampai mepet, baru direm, ngebut nih direm.
Yang nyelelek kan begitu ya. Wah, kalau gitu dosanya jangan tanya. Wong nyentuh saja nil celak. Kepalanya ditusuk jarum dari besi, masih lebih baik. Ini mencium. Kalau mencium itu, kalau sentuhan paling nilai setelumnya kan kursidik, gitu ya. Tapi kalau dicium, wah itu sudah, wah iso mbledok itu nanti. Perhatikan di sini. Kata Ibnu Mas'ud, ada seorang laki-laki mencium perempuan yang tidak halal. Tapi ketulusan jiwanya. Fa'atan Nabi SAW fa'ahbarahu. Orang itu mendatangi Nabi, kemudian dia habarkan. Dia telah mencium wanita yang tidak halal, pengen digugurkan dengan hukuman had. Cuman kalau mencium kan nggak ada hukuman had. Kalau hukuman had itu bagi yang timba sudah masuk sumur. Jadi kalau timban itu blung neng sumur itu, apalagi sampai banyune muncrat. Lah kalau seperti itu sudah, itu kena hukuman. Ini mencium nggak ada. Mendatangi Nabi. Lalu Allah turunkan ayat wa aqimis shalah tarafayan nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibna sayyiat. Tegakkan sholat di dua penghujung siang dan bagian dari malam hari. Ketika itu Nabi masih diam. Rasul tegakkan hukuman, saya cium perempuan yang tidak halal, Nabi masih diam. Setelah itu ternyata masuk waktu sholat. Nah, setelah sholat itu turun ayat tegakkan sholat di penghujung siang, dua penghujung siang dan malam. Kebaikan menghapus kepada keburukan. Orang ini tanya, ya Rasulullah, alihada. Rasul, apakah ayat ini khusus bagi saya? Karena saya tadi mencium orang, kemudian Allah berikan kemaafan atas kesalahan saya? Atau kepada semua orang? Kata Nabi, bali jami'i ummati kulihim. Itu mencakup semua umatku. Mencakup semua umatku. Apa pendalilannya? Mencium, yang tadi sudah kita kasih contoh. Menyentuh saja. Tuh, cerung, nyentuh ini. Kepalanya ditusuk jarum dari besi, masih lebih baik ditusuk jarum dari besi. Ini mencium. Berarti kalau misalkan dikaitkan dengan hadis ditusuk kepalanya jarum dari besi, mencium, kan lebih besar. Wah, itu ragur besi itu, bukan jarum. Apa, pantek, gundulmu itu. Kan mencium, kan lebih besar berarti. Tapi perhatikan, dengan melaksanakan sholat yang baik, Allah maafkan kesalahannya. Allah maafkan kesalahannya. Ini sisi pendalilan dari hadis. Tapi jangan dipahami kebalik. Ya wis nek ambung-ambungan bar kuwi itu salat. Iki jenenge ora waras. Lawang ini upaya untuk menggugurkan dosa malah jarak melakukan dosa. Karena kalau bicara di luaran sana itu ngeri itu. Ngeri wong kelas 5 SD aja sudah panggilan WA-an karo koncone, "Mah, Pah." Bayi wingi sore. Ya masih kayak gitu kok. Ini kan fitnah luar biasa. Lah seperti ini orang harus paham. Ya, ini penerapan yang kedua. Penerapan yang ketiga. Qissatu taubatil qatil alladzi qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Kisah pembunuh 99 orang. Ini sama dalam Sahihaini. Wa hiya qissatun mashuratun jiddan. Kisah ini sangat terkenal. Wa syahidu minha. Apa syahidnya? Pelajaran dari kisah itu intinya apa? Lama intolaqa min ardisu ila ardil khair. Ketika orang itu kan terakhir datang kepada alim ulama. Tadinya membunuh 99 orang, datang kepada ahli ibadah. Abid, aku wis mateni wong 99. Ada nggak kesempatan bertobat? Kata Abid, dosamu wis kakean. Ora ono. Ini menunjukkan bodoh itu kebinasaan diri, kebinasaan orang lain. Akhirnya sama pembunuh ini, wah, ora diampuni pateni sisan wae ben genep 100. Ya, dibunuh akhirnya. Menunjukkan kebodohan itu menyengsarakan orang lain, dirinya sendiri nanti akan sengsara. Datanglah dia kepada alim.
Alim, saya sudah membunuh 100 orang, ada nggak kesempatan bertobat? Siapa yang bisa menghalangimu dari tobat? Ada kesempatan bertobat. Cuman kalau kamu pengen bertobat, tinggalkan kampungmu yang buruk. Pindah ke kampung yang baik, sembah Allah bersama mereka. Nah, itu menunjukkan kepada kita, kalau seorang tobat dari satu keburukan, itu harus dia tinggalkan komunitas yang buruk. Kalau enggak, sulit. Kalau wong Jawa, ojo cedak kebu gupak. Nanti kalau kerbau yang badannya kotor, ndodok itu kita nyedak-nyedak, itu buntutnya perat, kena rai. Lah kita juga begitu. Iya mas, isi doyan mendem. Saya sudah bertobat. Saya sudah nggak senang mendem. Ning, kalau konco-konco musim mendem, yo anu mas, jenis konco itu sedulur tanpa tepi. Ya, saya nggak mungkin bisa terpisah. Lama-lama nanti dia akan ikut lagi. Lama-lama dia akan ikut lagi. Gimana? Sekarang sudah taubat dari dunia hitam, lembah hitam, perzinaan. Saya sudah tobat mas, wis kaya ngono kuwi ngopo gitu. Terus sama teman-temanmu yang suka kayak gitu, yo jenenge temen nggak bisa pisah. Nanti dia akan terulang kembali. Makanya kalau kamu pengen tobat, tinggalkan kampungmu yang buruk, pindah ke kampung yang baik, sembah Allah bersama mereka. Lah ketika perjalanan ke kampung yang baik itu, ternyata baru sampai tengah perjalanan itu datang ajal. Datang ajal. Kemudian ketika datang ajal, dua malaikat, malaikat rahmat sama malaikat adab, itu berselisih. Satunya malaikat rahmat, ini jatah saya. Kenapa? Dia sudah tobat. Malaikat adab mengatakan, enggak, itu jatah saya. Kenapa? Lo tobat yang durung amal. Tobat tapi belum beramal. Kan baru mau ke sana. Mau menempuh perjalanan ke sana. Akhirnya perselisihan ini Allah utus seorang malaikat dalam wujud Adam. Dalam wujud Adami, dalam wujud manusia. Lalu malaikat ini menengahi, ya sudah kalau begitu, kisu mabainal ardo ini. Kamu ukur dari dua tempat itu, mana yang lebih dekat. Ternyata orang tadi yang taubat itu saking semangatnya kepada kebaikan, begitu datang ajal, tubuhnya itu dilemparkan ke kampung yang lebih dekat. Itu ada pelajaran tambahan. Apa pelajaran tambahannya? Seseorang itu di akhir hayat, semangat ketaatannya itu ditingkatkan. Harapannya nanti husnul khotimah. Kayak bahasa yang wong Jawa itu gas kelek. Ibadahnya digaske itu loh. Ya, begitu dekat dengan kampung yang baik, itu datang ajal, pencolot ke sana. Saudara yang saya hormati, begitu diukur, ternyata ke kampung yang baik lebih dekat. Akhirnya yang bertugas mencabut nyawanya malaikat rahmat. Malaikat rahmat. Coba perhatikan. Zaman saya hormati, mata ini wong 100. Saya pernah sampaikan, taubat yang paling sulit itu diantaranya taubat mata ini. Kalau taubat yang lain, syirik, sudah kamu taubat, syarat taubatnya 5. Dia tunaikan bisa. Hentikan, nyesel, berjanji tidak akan mengulangi, ikhlas, kemudian pintu tobat masih terbuka. Tapi kalau tobat membunuh orang, kan ada 3 hak. Hak Allah, dia tobat bisa. Hak keluarganya, dia bisa minta maaf. Bapak mohon maaf, anak bapak saya bunuh, kemarin saya emosi. Pak In jawab dengan santai, ya wes yang mati rasa urip neh, ning nyowo bayar nyowo. Kamu bunuh anak saya, kamu mati. Itu dosanya termaafkan itu dengan dikisos. Atau kalau enggak, misalkan orang tuanya ngatakan, ya wes, ya, apakah dikisos ora, tapi kamu bayar denda, bayar diat 100 ekor onta dengan rincian umurnya. Itu bisa. Tapi kalau yang mati, kita sering kasih contoh. Kalau yang mati datang, Afan Yali, dia ingin tak patah ini. Apa bisa kasih jawaban? Yo wes, bacotnya yo wes, yang wis ora apa gitu. Lawang mati ya nggak bisa kasih jawaban.
Yang dibunuh bukan 100 orang. Tapi perhatikan, keburukan itu bisa dihapus dengan taubat. Padahal diterangkan jarak antara kampung baik dengan kampung buruk yang dia pengen berhijrah. Itu ketika di tengah itu cuman sidik. Lalu ceritakan begitu aja langsung mencolot gitu. Jaraknya cuma sedikit. Tapi akhirnya apa? Begitu mati, yang bertugas mencabut rohnya malaikat rahmat. Nah, kalau malaikat rahmat itu mencabut, diterangkan rohnya itu keluar seperti air dari wadah minuman. Kalau zaman dulu kan minuman itu terbuat dari kulit yang atasnya kecil, bagian bawahnya besar. Itu ya. Banyu disok, gampang metu. Kemudian kalau malaikat rahmat nanti akan dibawakan kain kafan dari jannah berbau wangi. Taruh di situ, dibawa naik ke langit, baunya wangi. Coba husnul khatimah. Tapi kalau misalkan yang mencabut rohnya itu malaikat adab, dicabutnya roh itu seperti kain basah dicabut dari duri. Kain basah cabut dari duri. Wah, yang wong katakan itu mati ini dinggek-enggek. Sangat menderita. Dilemparkan dalam kain yang kasar, berbau busuk. Begitu dibawa ke langit itu, semua orang mengatakan, wah mbune biatang ini, bajing ini, sopo ini. Disebutkan nama yang paling buruk di muka bumi. Kan kadang wong elek itu gelarin yang dunia wis elek. Gelari di dunia sudah buruk. Coba. Belum beramal tapi melakukan taubatan nasuha. Itu bisa mengantarkan husnul khatimah. Ini penerapan yang ketiga. Maka ditutup. Fa ila kulli man asrafa ala nafsi wa qanatahu syaitan min rahmati rabbi la tai'asanna wala tuqanitun tanna fa hadar rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Ya. Kemudian kata Syekh, kepada setiap orang yang melampaui batas kepada dirinya. Kalau bahasa kita, semua orang sing dosane akeh. Ya, jangan syaitan membuat putus asa dirinya dari rahmat Allah. Jangan putus asa sekali-kali, jangan putus asa. Ini membunuh 99 orang. Tadi disebutkan 100. Iya. Tapi falamma sahhat taubatuhu. Ketika taubatnya itu tulus, rahimahu rabbuh wa maulahu, Allah memberikan rahmat, tuannya memberikan rahmat. Ma'a annahu lam ya'mal khairan qattu min a'malil jawarihi siwa hijratihi min baladi su'ila baladil khair. Seiring dia belum amal kebaikan itu, belum amal kebaikan sedikit pun, kecuali amalan badan, yakni hijrah dari negeri jelek ke negeri yang buruk. Baru itu. Tapi saudaraku yang saya hormati, menjadikan Allah memberikan rahmat, meninggal husnul khatimah, maka afala tuharrik fika hadil qissatur rahbata fi hijratil ma'asi. Tidakkah kisah ini menggerakkanmu untuk harapan hijrah dari kemaksiatan? Apa enggak menggerakkan kita untuk hijrah dari maksiat? Misalnya seneng dukun, dah saya hijrah sekarang. Ada masalah, ya Allah. Ada masalah, Allahumma. Ya, misalnya dahulu seseorang itu misalnya semangat dengan sihir. Sihir itu ilmu tenaga dalam macam-macam itu. Dia sekarang hijrah. Apa bentuk hijrahnya? Sudah saya untuk mendapatkan perlindungan dengan doa dan zikir. Kalau dahulu memiliki kebiasaan minum minuman keras, saya sekarang sudah hijrah. Minumannya bukan keras, soft drink, minuman ringan. Itu saudara yang saya hormati, apa kisah seperti ini tidak menggerakkan kita untuk semangat hijrah? Untuk iqbal ala man la sa'adata wala anasa illa bil iqbali alaihi. Untuk menghadap kepada zat yang tidak ada kebahagiaan dan ketenangan kecuali dengan menghadap ke atasnya.
hanya menghadap Allah, akan ada kebahagiaan, ketenangan. Wa ta'ammal fi hadil kalimatil mu'abbarah. Maka perhatikan kalimat yang diungkapkan ini. Kata alasan ista'inu ala sayyi'at al-qadimat bil hasanatil hadisat. Mintalah pertolongan kepada keburukan yang lalu dengan kebaikan yang baru. Wa innakum lan tajidu syai'an adhaba bisai'atin qadimatin min hasanatin hadisatin. Maka sesungguhnya kalian tidak akan menemukan sesuatu yang bisa menghilangkan kejelekan lalu kecuali dengan kebaikan sekarang. Kecuali dengan kebaikan sekarang. Ya, ini nasihat yang luar biasa. Kalau masa lalu orang katakan, wah, keceh dengan maksiat. Katakanlah dia itu masa lalunya berada dalam lembah hitam, penuh kemaksiatan, maka dengan kebaikan di masa sekarang. Dengan kebaikan di masa sekarang. Kebaikan yang disebut kemarin ringkasannya 3. Taubat, istighfar, amal soleh. Wa ana ajidu tasdiqah dzalika fi kitabillah. Dan aku ketemukan itu pembenaran dalam kitab Allah, kata Hasan al-Basri. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Ditutup dengan doa Allah marzuqna hasanatin tudhibu sayyi'atana wa taubatin tajlu anwaroha dzulmatal isaati wal isyan. Ya Allah, kasih rizki kebaikan yang menghilangkan keburukan kami. Kasih rizki taubat, warzuqna taubatan. Ya, yang taubat itu menjadikan cahaya terang di kegelapan keburukan dan kemaksiatan. Ya, minta kepada Allah dikasih rizki berbuat baik, rizki untuk bertobat. Terakhir ada 4 bahan renungan. Karamullah wa barakatuhu la tazalu bil mu'min hatta tasuqahu lil jannah dari karamatil abadi. Kedirmawan Allah, barakah Allah itu senantiasa bersama dengan orang mukmin sampai nanti orang mukmin itu diantarkan ke negeri kemuliaan yang abadi. Apa karamah Allah, barakahnya Allah? Tadi taubat, istighfar, amal soleh. Yang kedua, lama alimallah dha'fa ibadihi bil wuku' fi sayyi'at fatahalahum abwaban katsiratan litakfiriha. Ketika Allah tahu hamba itu lemah, bentuk kelemahannya terjatuh dalam kesalahan. Makanya nggak ada orang yang tidak salah. Man dalladzi lam yuhti, siapa yang tidak salah? Nggak ada. Saya pernah kasih contoh, walaupun jenenge itu ini maksum. Asmane sinten Mas? Muhammad Maksum. Tapi tetap punya salah itu. Punya salah. Walaupun orang itu namanya Wahyu Soleh. Ini siapa itu namanya? Jenenge apik-apik. Tapi tetap mandala dilam yuhti. Enggak ada orang yang tidak terjatuh dalam kesalahan. Nah, maka dari situ Allah buka untuk mereka pintu yang banyak supaya kesalahan dihapuskan. Karena salah itu nanti melahirkan 5. Kegelapan wajah, kegelapan hati, sumber masalah dan penyakit, sempit rezeki, dibenci makhluk. Itu di dunia. Wallahu ta'ala. Renungan yang ketiga, absir ayuhal mu'min faqulu ta'atin ta'maluha tarfa'uka inda rabbik wa tamhu biha min sayyi'atik. Bergembiralah wahai mukmin, setiap ketaatan yang kamu lakukan itu akan mengangkat derajatmu. Akan menghapus kesalahanmu. Dihapus kesalahannya. Yang keempat, hadil qaidatul adimah khisrun adimun lil mu'min min fahil kunut alladhi yansibu syaitanu lil mudnibin min ibadillah. Kaidah yang agung ini penjagaan yang sangat besar bagi mukmin dari perangkap putus asa. Jadi syaitan itu membuat perangkap putus asa bagi orang yang melakukan dosa. Makanya kalau ada orang dosa diajak taubat, biasanya mau Mas, ayo Mas sholat ning masjid. Wes wegah ning masjid malah greget-gregeti. Ya kenapa? Saya itu wis giabrut maksiat. Ya, akhirnya putus asa. Itu perangkap syaitan. Perangkap syaitan. Kalau orang tahu kaidah yang seperti ini enggak. Dosamu pira to? Oh, saya musyrik ning dukun. Wah, sahabat dulu juga ada sampai diceritakan bar sholat guyu
bikin berhala dari makanan, setelah berhala jadi disembah, setelah bar disembah dipangan dhewe. Itu ada itu. Oh, saya itu sudah membunuh orang, piro sing mbok pateni. Ini 100 orang masih ada kesempatan bertobat. Nah, ini selama dia tahu kaidah ini, nanti dia tidak putus asa. Ini dulu yang bisa kita baca. Insya Allah di pertemuan seterusnya nanti masuk pada kaidah yang ke-46. Allah Ta'ala. Demikian. Sebelum ditutup, ada yang tanyakan? Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.